Neraca saldo atau trial balance adalah laporan akuntansi internal yang menunjukkan saldo akhir dari semua akun yang ada di buku besar pada periode tertentu. Jadi, neraca saldo dibuat setelah buku besar. Jika diurutkan prosesnya, yaitu pertama, jurnal umum, kedua, buku besar, dan ketiga, baru neraca saldo. Semua saldo akhir dari setiap akun yang ada di buku besar akan dipindahkan ke neraca saldo sesuai dengan akunnya. Pada siklus akuntansi, neraca saldo setidaknya akan dibuat 3 kali, yaitu pertama, neraca saldo sebelum penyesuaian. Sesuai dengan namanya, neraca saldo ini akan dibuat sebelum membuat jurnal penyesuaian. Yang kedua, yaitu neraca saldo sesudah penyesuaian. Neraca saldo ini dibuat setelah membuat jurnal penyesuaian. Dan yang ketiga, yaitu neraca saldo setelah penutupan, yang berfungsi sebagai saldo awal dari periode berikutnya. Dengan urutan prosesnya, yang pertama yaitu dengan adanya bukti transaksi, kemudian yang kedua dicatat di jurnal, yang ketiga posting ke buku besar, keempat membuat neraca saldo sebelum penyesuaian, yang kelima yaitu membuat jurnal penyesuaian, yang keenam membuat neraca saldo setelah penyesuaian, yang ketujuh yaitu membuat worksheet jika ingin membuatnya, kedelapan membuat laporan keuangan, ke-9 lalu ditutup dengan jurnal penutup, dan yang terakhir yaitu membuat neraca saldo setelah penutupan. Jadi dapat disimpulkan bahwa neraca saldo ini adalah dokumen internal yang digunakan oleh akuntan dalam membuat laporan keuangan, sehingga dalam pembuatannya harus tepat. Karena bila neraca saldo ada kesalahan, maka laporan yang dihasilkan pun tidak mencerminkan kondisi dari perusahaan. Akibatnya akan berpengaruh pada keputusan manajerial perusahaan. Selanjutnya, kita akan mengenal bentuk neraca saldo. Secara umum, bentuk dari neraca saldo akan tampak seperti berikut. Pada bagian atas akan terdapat nama perusahaan, lalu di bawahnya tertulis neraca saldo karena laporan yang dibuat tentang neraca saldo. Dan di bawahnya terdapat periode berakhirnya neraca saldo ini. Lalu pada kolom neraca saldo akan terdapat kode akun, nama akun, saldo debit, dan saldo kredit. Untuk nomor akun dan nama akun yang ada di sini sudah tersusun sesuai dengan urutan nomor akun yang akan mempermudah penggunaan laporan. Untuk kolom saldo debit dan kredit berfungsi untuk meletakkan saldo akhir sesuai dengan akun yang ada di buku besar. Pada bagian akhir dalam debit dan kredit, ada total dari kolom debit dan kredit, dan jumlah dari dua kolom tersebut harus seimbang atau sama. Neraca lajur atau biasa disebut kertas kerja atau worksheet merupakan suatu kertas berkolom-kolom atau berlajur-lajur yang direncanakan secara khusus untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan dengan cara yang sistematis. Lalu selanjutnya ada tujuan penyesuaian neraca lajur. Pertama, memudahkan penyusunan laporan keuangan. Kedua,